ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari bernyanyi memuja Yang Widih, untuk menyembah Sang Dewa Trimurti. Nyanyikanlah Kidung Trikona Jati, Sang Kuasa Patistiti Pralila. Mari kita memuja Dewa Brahma, untuk menyembah Sang Pencipta alam. Mari kita. Pemirsa, tepat di antara Hari Galungan dan Kuningan, masih dalam suasana Hari Raya Kemenangan Dharma, mengantarkan kita menjadi pribadi baru yang lebih mengutamakan menjalankan perintah Dharma ketimbang larangannya. Memuja Dewa Siwa, untuk menyembah. Di suasana menyambut Hari Kuningan sebagai hari turunnya para leluhur untuk melindungi kita, anak-anak Sanggar Alam Bali Santi menyambut dengan lokakarya Nyai Tamyang sebagai salah satu sarana yaknya penting Hari Kuningan. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya menyambut Saniscara Kliwon Uku Kuningan. Selamat Hari Kuningan. Mari kita memuja Dewa Brahma, untuk menyembah Sang Pencipta alam. Mari kita memuja Dewa Wisnu, untuk menyembah Sang Penyelamat dunia. Mari kita memuja Dewa Siwa, untuk menyembah Sang Pemerlina. Mari bernyanyi memuja Yang Widih, untuk menyembah Sang Dewa Trimurti. Jalan-jalan ke Desa Bini. Cakep! Membeli tomat di Puri Tabanan. Cakep! Untuk seluruh teman-teman Swindu, selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Galungan adalah selebrasi suci dari Sulaman, Canangsari, dan Kidung Hinduni menjadi puncak anyaman, tatwa, susila, acara. Dengan serada bakti, simakrama, dan toleransi menjadi tali temalinya. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu Sanusantara. Wartam Satyam, Siwam Sundaram. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswa. Hari Raya Kuningan sama seperti hari raya lainnya memiliki kekhasan tersendiri. Seperti Hari Raya Galungan identik dengan memasang penjor di depan gapura, Hari Raya Nyepi identik dengan pengerupukan dan juga ogoh-ogoh, Hari Raya Saraswati menghaturkan yatnya kepada pustaka, dan Hari Raya Siwalatri berpuasa selama 3 hari. Nah, seperti apa anak-anak milenial Santi Foundation merayakan Hari Suci Kuningan dengan membuat Tamyang sebagai kendali kehidupan?
Anak-anak Santi Foundation membuat tamiang untuk Sarana Banten. Seperti apa serunya? Yuk kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Mengejar cita-cita masa depan, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya, sekolah rumah Hindu Dharma, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan, untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi. Kami pengurus Dimahi Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu senusantara. Satyam Eva Jayate. Dimahi, Divisi Intelektual Muda Hindu Dharma Indonesia. Dari dalam hati ini semua kami mematuhi janji, meniti jalan Hindu yang sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif renyah penuh susuluh bersama saya Mia Gandewa dan Armi Laksani ditemani oleh Inti Dimahi, Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia. Tapi Orti, Pak Swantana? Sehat, becik. Becik Bapak nih. Sehat-sehat. Ya Pak Swantana, apa sih sebenarnya arti dari kata Satyam? Kalau kita bedah menjadi salah satunya, kata pertama dari Satyam Evam Jayati. Ya, Satyam artinya Sat itu kebenaran. Ya. Kebenaran itu mengarah kepada realita, faktanya. Nah, kalau di bahasa filosofinya itu ontologinya. Ya. Nah, itu jadi ontologi apanya. Dan kemudian kalau dalam konteks kehidupan, nanti Satyam ini menjadi kebaikan ketika pertanyaannya bagaimana. Ketika dalam aspek tujuan, ketika dalam aspek kebermanfaatan nanti mengarah ke etik. Nah, jadi yang benar kemudian menjadi baik atau tidak baik. Bisa saja benar ketika tidak dalam konteks sesuai dengan tujuan menjadi tidak baik. Itu kira-kira. Nah lanjut nih ke Pak Dayuh nih, Pak Mandayuh. Kita sering juga mendengar istilah dengan Evam gitu kan, kalau digabungkan Satyam Evam Jayate. Kami sebagai kaum milenial tuh perlu tahu nih Pak, sebenarnya apa sih arti dari Evam ini Pak? Eva kalau dia berdiri sendiri sebagai kata yang berdiri sendiri tentu harus kita aplikasikan, harus kita implementasikan. Sehingga di dalam pengimplementasian itu butuh kata sambung atau butuh runtutan lagi sehingga dia akan bisa bernilai tadi, bermakna, kemudian juga akan bisa menjadi perilaku untuk tindakan. Sehingga ada kata Eva yang artinya
seharusnya, atau itu kepastian, atau itu keniscayaan. Pasti kan seperti itu. Apa yang menjadi kepastian itu perlu ada kata berikutnya untuk menjadi dia satu menjadi kalimat sehingga dia bernilai lebih praktis lagi seperti itu. Oke, ini sudah menjadi sebuah rangkaian Iya. ya. Nah, sekarang kita ke Pak Agus Budi nih. Setelah Satyam, Evam sudah dijelaskan artinya, sekarang bagaimana makna dan arti dari Jayati ini, Pak? Jayate itu artinya kemenangan ya, menang. Menang berarti kita asosiasinya ada sebuah pergulatan di sana. Jadi pergulatan, kemudian persaingan, sehingga keluarlah sebagai pemenang. Nah, kalau di era sekarang, kemenangan itu diraih bukan dengan cara yang instan, tetapi perlu keteguhan, kemudian perlu perjuangan, dan yang paling terpenting kemenangan dalam setiap lini. Misalnya sebagai seorang pelajar, bagaimana caranya bisa kita menyelesaikan tugas, menyelesaikan ujian dengan baik, itu sebuah kemenangan. Bagaimana caranya agar proposal kita goal atau diterima, nah itu juga sebuah kemenangan. Maka ini dimaknai juga lebih amelioratif sedikit, lebih luas. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, seperti apa sih pemahaman anak milenial terkait dengan Satyam, Evam, Jayati? Mungkin dari social life-nya, kemudian dari gadgetnya dan teknologinya, sebentar akan kita ulas setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa Hai TV masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Oke, tadi sudah dijelaskan 3 kata Satyam, Evam, Jayati yang sudah diartikan dan dijelaskan pula oleh Bapak Swantana, Pak Mandayu, dan juga Pak Agus Budi. Nah, kurang lengkap kalau kita nggak tanya langsung ke arsitek kita nih, Pak Putus Yoga. Gimana kaitannya atau hubungannya ketika ketiga kata ini sudah digabungkan, dan hubungannya dengan Galungan dan Kuningan itu seperti apa, Pak? Baik, ini menarik ini, menggabungkan 3 pendapat Satyam, Eva, Jayati. Ya memang kalau secara leksikal kita apa yang menjadi pesan daripada Bunda Upanishad ini, Satyam, Eva, Jayati, disebutkan di situ adalah kebenaran lah yang berjaya, kan begitu secara singkat disebutkan. Nah kalau kita kontekkan dengan Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma begitu dalam pemahaman Hindu. Jadi ini tentu tidak selesai dia di tataran ritual simbolik. Dia harus menjadi praktik sehari-hari bagi seluruh umat Hindu. Artinya apa? Jadi bukan hanya di tataran tatwa dia, kemudian juga di tataran susila dan di tataran perilaku sehari-hari harus sesuai dengan dasar-dasar agama, kan begitu, sesuai dengan dasar-dasar etika dalam aktivitas sehari-hari, dalam aktivitas sebagai profesi masing-masing. Nah, seperti itu secara umum. Ya. Oke, terima kasih Pak Yoga. Sekarang kita kembali ke Pak Swantana nih. Kita ingin bertanya arti dari Satyam, Evam, Jayati ini bagi anak milenial yang kekinian saat ini. Tadi dikatakan kebenaran itu unggul gitu ya, kebenaran itu menang. Nah, kalau kita bawa ke konteks sekarang bukan lagi perang gitu ya, tetapi lebih kepada ide, ya, lebih kepada bagaimana realita yang terjadi saat ini. Seperti misalnya sekarang zaman sosial media, sekarang zaman artificial intelligence. Nah, itu kebenarannya sekarang. Nah, bagaimana generasi milenial itu ada di sana? Bagaimana generasi milenial itu berada di sana? Itu menjadi kebenaran. Kebenaran itu membawa kebaikan ketika generasi milenial yang ada di sana dan baik untuk dirinya, maka dia adalah kemenangan. Itu kira-kira. Oke, thank you Pak Swantana. Lanjut Pak Mandayu, gimana nih tanggapan menurut Pak Man? Ya, Satyam, Eva, Jayati bahwa kebenaran itu pasti akan menang ya. Kalau saya melihat ada sekian satya kan ya, ada Satya Wacana, Satya Mitra, kemudian Satya Semaya. Tapi di antara satya itu yang lebih tertarik pada Satya Hardaya, setia pada kata hati, setia pada apa yang hakikat nurani dalam diri. Karena apapun yang dilakukan itu bermula dari hati nurani. Untuk itu anak-anak milenial belajarlah berdialog, berdialektika dengan hati nurani sebenarnya. Kalau sudah kata hati nurani yang keluar, pasti kebenaran itu akan menang. Sekarang kita ke Pak Agus Budi nih, Pak Agus. Bagi anak milenial, nah mungkin dalam social life-nya, dalam
teknologi, gadgetnya itu yang sering dia genggam gitu, kebenaran bagi dia. Nah, bagaimana arti Satyam Evam Jayati menurut Bapak? Kita sekarang kan kurang literasi, kemudian kurang menelaah untuk kehidupan sosial media. Bagaimana caranya memahami bahwa kebenaran itu menang? Yang pertama, kita jangan menyebar hoax di media sosial ya. Apalagi sekarang dekat-dekat pemilu, banyak orang yang sebar berita bohong. Nah, untuk mencapai kemenangan ini kan tidak baik. Nah, jadi berkompetisilah dengan baik, sesuai dengan kaidah. Kalau ada berita, anulir dulu apa benar seperti ini. Kalau sudah benar, baru di-share. Jangan menge-share sesuatu yang sifatnya hoax atau tidak benar. Justru ini yang akan menjerumuskan. Nah, orang di masa-masa milenial ini kan jarang berpikir dua kali untuk men-share sesuatu. Nah, di perayaan Hari Galungan dan Kuningan ini, bagaimana caranya agar seperti Pak Mandayu bilang tadi, berdialog dulu di dalam diri, kalau ini benar dan ini baik, baru kita sebarkan. Bagaimana kesimpulannya kalau kita kaitkan dengan Hari Suci Galungan dan Kuningan ini, Satyam Evam Jayati agar bergema begitu Bapak, kemenangan yang kita inginkan ini? Memang semakin menarik ini ya. Jadi membahas sesuatu yang dilahirkan, dikonsepkan di era dahulu, kemudian dikontekkan dengan era kekinian, apalagi ke milenial. Tentu balik seperti tadi, lihat hati nurani, yang terpenting tentu kontrol dari orang tua ya. Pembinaan dari orang tua. Nah, orang tuanya sendiri harus juga nih mengisi diri dengan kecerdasan buatan yang perkembangannya luar biasa. Seperti itu, sehingga anak-anak kita dalam konteks jati dirinya semakin kuat dia, dalam tataran kontrol orang tua juga menjadi peran orang tua untuk mengisi diri. Jadi ke semua belah pihak, termasuk juga di sekolah, termasuk juga di lingkungan Banjar, barangkali lingkungan yang lebih luas. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Sioga, Pak Suantana, Pak Gus Budi, dan juga Pak Dayo. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif renyah penuh susuluh. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama dan menjadi bekal dalam rangka menyambut Hari Suci Kuningan. Saya Mia Gandewa dan Ami Laksani serta teman-teman dari Inti Dimahi pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedong 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098 0150 007 6695. Sang sat temetu yan hana tertutup.
saat miko sembaheng uloni jenta tanhanowane samwerani sakeng tangan kadi minyak saking dadi kita sang sat mentuyan hanawa. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara Wartam spesial Hari Suci Kuningan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 000985000076695 mendukung Wartam Educare dan League of Hindu Indonesia. Saya Dia Faricia, salam damai Channel 3. Semua sujudku padamu sangkan paraning dumani Engkaulah mata api kayu bagi minyak tetesan air cemerlang bagi orang para pemuja cahayamu. Om sembahku padamu penguasa tiga dunia semua sujudku padamu sangkan paraning dumani Engkaulah mata api kayu bagi minyak tetesan air cemerlang bagi orang para pemuja cahayamu. Aku bersila di kakimu ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.